Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabatku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya sahabat, masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini sahabat, saya akan mencoba mengulas sebuah alat yang sangat kecil tapi kecil-kecil cabai rawit ya sahabat. Ini juga sahabat kadang menanyakan apa fungsinya dan gunanya. Ini nanti insya Allah akan saya terangkan sedikit sepengetahuan saya dan setahu saya ya sahabat. Tapi kalaupun nanti ada kesalahan tentunya saya juga mohon maaf ya sahabat, atau mungkin sahabat punya cara lain. Mudah-mudahan juga kita bisa berbagi bersama, karena saya hanya ingin berbagi ya kepada sahabat yang saya bisa dan saya tahu. Mudah-mudahan ini juga ada manfaatnya ya sahabat. Di depan kita ini ada beberapa buah namanya varistor ya sahabat. Ini ya. Ini warnanya macam-macam ya sahabat. Ini ada yang biru, ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang merah, macam-macam warnanya sahabat. Dan insya Allah nanti akan saya praktekkan cara pengukurannya. Ini pengukurannya sama dengan non polar ya sahabat. Ini sama, dan ini tidak ada polaritas, positif negatifnya tidak ada. Dan apa fungsinya ya sahabat, dan bagaimana cara kerjanya, tentunya seperti itu. Namun sebelumnya juga perlu sahabat ketahui bahwa yang namanya varistor itu adalah sebuah komponen elektronik yang berfungsi untuk melindungi atau menahan arus lonjakan listrik jika terjadi secara tiba-tiba. Kalaupun dalam bahasa Jawa itu ujuk-ujuk teko ya sahabat. Dan sekaligus itu juga sebagai penahan sambaran petir ya sahabat. Nah, itulah si kecil cabai rawit ya sahabat. Dan kenapa saya sering menggunakan ini kalaupun pada lampu LED yang berukuran 30 sampai 50 watt. Alasannya itu ya sahabat, karena semua rangkaian LED yang saya buat drivernya itu mayoritas bukan untuk rumahan ya sahabat, untuk sewaan semua. Dan dia keliling setiap hari, bahkan mungkin ya non stop, pindah sini pindah sana, pindah sini pindah sana seperti itu. Dan menggunakan diesel ya sahabat, rata-rata 230 volt. Itu yang perlu sahabat ketahui kenapa saya menggunakan si kecil cabai rawit ini. Itu alasan saya sahabat ya, karena ini sangat penting dalam sebuah komponen elektronik. Dan ini juga banyak terdapat di sebuah, mungkin di power supply ya sahabat, rangkaian regulator di primer, AC matic, kemudian rangkaian-rangkaian elektronik juga banyak. Tapi tidak semua menggunakan itu ya sahabat. Dan kebanyakan juga tidak menggunakan, tapi kalau yang istilahnya itu produk-produk yang sudah ternama semua menggunakan itu ya sahabat ya. Itu sekali lagi ya sahabat, varistor itu adalah sebuah komponen elektronik yang berfungsi untuk melindungi atau menahan arus lonjakan listrik jika terjadi secara tiba-tiba. Itu ya sahabat, itu juga sekaligus sebagai penahan sambaran petir ya sahabat. Nah itu ya sahabat ya. Itu banyak terjadi di ini ya, di power supply juga menggunakan ya sahabat ya, menggunakan varistor itu. Kemudian yang terbanyak itu di lampu LHI sahabat. Ini juga petilan dari lampu LHI ya sahabat ya. Nah, itu yang sering sahabat tanyakan apa fungsinya dan bagaimana cara kerjanya ya sahabat ya. Ini saya gambarkan sedikit. Ini untuk tambahan buat sahabat aja, karena saya sudah menggunakan ini di rangkaian jaringan rumah ya sahabat ya. Apalagi sahabat yang sering ataupun berdekatan itu dengan
BTS sebuah provider seperti saya pribadi ya sahabat. Saya itu dikelilingi dari BTS sebuah provider ya sahabat. Yang paling dekat itu 50 meter, 100 meter, dan sekitar 150 meter. Nah itu sangat rawan sekali ya sahabat ya. Itu yang perlu sahabat ketahui, dan mudah-mudahan dengan adanya varistor inilah sedikit mengurangi walaupun tidak sepenuhnya ya sahabat ya, karena ya pernah terjadi ya sampai berapa puluh rumah itu habis semua alat elektroniknya sahabat ya. Nah ini saya gambarkan sedikit ya sahabat ya. Ini untuk jaringan saya di rumah. Saya menggunakan sebuah varistor ini. Oh ya, saya terangkan di sini ya sahabat. Di sini kodenya 10D471. Nah, ini kemungkinan besar sahabat ya. Yang saya tidak tahu ini kemungkinan besar ini ukuran kerjanya mungkin ya, ukuran kerja dari varistor itu sendiri, karena varistor itu saya juga pernah melihat ada di 501, kemudian juga ada di 370 kalau nggak salah, itu ada. Itu kemungkinan yang tertulis di dalam sini sahabat ya, di luar varistor ini mungkin ini kemampuan volt ya sahabat. Jadi kalaupun 1K itu mungkin sekitar 100 volt. Ini kalau 471 mungkin 471K mungkin sekitar 400 volt dia akan bekerja mungkin ya sahabat ya. Ini varistor ini. Ada yang 501, mungkin kalau 501 berarti itu ada lonjakan muatan listrik yang sekitar 500 volt baru dia bekerja. Dan ini macam-macam ya sahabat ya. Kalaupun secara dasar fungsinya sama, yaitu fungsinya sama itu untuk menahan tadi ya sahabat ya, untuk menahan lonjakan arus dengan tiba-tiba dia akan kembali. Nah bagaimana sistem kerjanya? Nah ini seperti ini sahabat ya. Ini saya gambarkan, ini sebuah jaringan, ini 0220 ya sahabat, ini seperti ini jaringan ya sahabat ya, jaringan listrik. Di sini NCB ya, ini di sini ke sini, dan ini juga jaringan ke sini ya sahabat ya. Ini MCB. Nah MCB ini jaringan 0220 ataupun ini kan harus bolak-balik ya sahabat ya. Nah kemudian di sini ini saya kasih varistor ya sahabat seperti ini. Nah, ini masangnya cuma digandeng aja sahabat. Jadi min dan plus digandeng aja. Ini masuk ke instalasi rumah ini sahabat ya. Ini ke instalasi rumah. Ini seperti ini. Ya. Jadi dari arus PLN masuk ke MCB, setelah MCB kita kasih varistor min dan plus, karena ini tidak ada polaritas ya sahabat ya, jadi dibolak-balik nggak apa-apa. Jadi masangnya cuma begini aja sahabat nih, ditempel gini, solder di kanan dan kiri gini aja. Kemudian ini masuk ke instalasi rumah. Dan bagaimana cara kerjanya? Cara kerja dari varistor ini kalaupun ada muatan listrik yang melebihi batas ya mungkin ini ya sahabat yang tertulis di depan ini 10D471 ini mungkin sekitar 400 volt lebih ya baru ini bekerja. Ini yang saya tidak tahu ya sahabat ukurannya berapa. Yang jelas fungsinya dia sebagai protektor ataupun sebagai protek ya. Setelah memang ada muatan besar dia akan dikembalikan. Gimana cara kerjanya ya seperti ini. Jadi kalau dari depan di sini ada muatan listrik yang tinggi ya sahabat ya. Ini dari arus PLN ini masuk ke rumah, ini ada tegangan tinggi yang melebihi batas normal ataupun lebih dari 220, biasanya ini kan 220 sampai 240 ya sahabat. Tapi kalau bekerja varistor ini rata-rata sekitar 250 sampai 300 volt dia bekerja. Ya. Jadi arus masuk dari jaringan PLN mau masuk ke rumah ini kalau melebihi batas dia akan memprotek sahabat ya. Varistor ini akan memprotek. Setelah memprotek dia akan konslet. Cara bekerjanya seperti itu, dia akan konslet sahabat. Setelah konslet di NCB akan turun. Nah ini bekerjanya sahabat ya, bekerjanya sebuah
varistor ini. Jadi varistor ini bekerja setelah ada muatan yang tinggi, ada beban muatan listrik yang tinggi, baru dia akan bekerja. Dia akan memprotek, akan konslet. Setelah konslet, dia akan turun NCB. Setelah turun NCB, nanti kita naikkan kembali, dia sudah tidak konslet lagi. Nah, seperti itu cara kerjanya sahabat ya. Nanti saya kasih tahu cara pengukurannya sama dengan menggunakan kapasitor non polar, sama ya sahabat ya, nggak ada bedanya. Nah, ini seperti ini yang saya gunakan untuk jaringan di rumah ya sahabat ya, seperti ini sangat membantu sekali ya sahabat ini. Bahkan kalaupun saya masih menggunakan sebuah reli yang saya hubungkan ke ground, ke dalam sumur kedalaman 40 meter sahabat ya, karena ini mengingat dikelilingi BTS ya sahabat ya, itu sangat rawan sekali. Nah, ini nanti saya gambarkan sebentar sahabat ini untuk kalau menggunakan rangkaian yang lampu driver ya sahabat ya. Baik ya sahabat, ini saya gambarkan sedikit untuk rangkaian drivernya. Ini sama, ini 0 ya, di sini 220, ini seperti ini ya sahabat ya. Ini gini aja lah, yang penting sahabat paham ya, ini driver, kemudian di sini adalah lampu LED ya sahabat ini. Nah, ini LED lah ya, LED ataupun chiplet ataupun lampu yang biasa digunakan. Nah, kemudian di sini ada varistornya sahabat, saya pasang varistor di sini. Nah, ini biasanya saya menggunakan resistor ini 1 ohm 1 watt sahabat. Nah, seperti ini. Nah, rangkaiannya kurang lebih seperti ini sahabat ya. Jadi ini saya menggunakan driver yang ukuran 30 sampai 50 watt. Saya menggunakan sekring ya, itu 1 ohm 1 watt, ini sekringnya. Kemudian setelah sekring saya tarik sebuah varistor sebelum masuk ke driver. Nah, setelah kita kasih varistor masuk ke driver, setelah driver masuk ke LED. Nah, ini sahabat ya. Jadi ini kalaupun ada sambaran petir ataupun muatan listrik yang melebihi batas daripada kemampuan daripada driver ini, ataupun tidak sesuai dengan yang diharapkan daripada varistor ini, dia akan konslet sahabat ya. Ini akan konslet, setelah konslet dia akan putus sekring ini. Nah, sama dengan ini sahabat ya. Ini konslet, terus kemudian ini turun. Insya Allah jaringan di rumah aman. Ini konslet, driver sama LED insya Allah aman. Nah, itu ya sahabat. Mudah-mudahan ini juga nanti bisa dipraktekkan sendiri di rumah ya sahabat ya. Ya, karena yaitu tadi berkat sebuah pengalaman. Memang sesuatu itu kalau sudah dari pengalaman itu ya sangat berharga sekali ya sahabat ya. Ya, sekali lagi ya, ini kan sebagai tambahan ya sahabat. Ya, siapa tahu di lingkungan sahabat masih rawan dengan kilat, petir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi daripada kerusakan barang-barang elektronik di rumah. Dan ini masih bisa diaplikasikan ke yang lain ya sahabat ya. Kalau ini hanya sebagai pemprotek awal seperti ini ya, kalau jaringan rumah. Nanti kalau sahabat mau mengeluarkan lagi untuk di televisi menggunakan steker, silakan dipasang kembali. Kalau memang varistornya ini ada, silakan ya sahabat, enggak masalah seperti itu. Dan sedikit ini cara pengukurannya ya sahabat, itu sama dengan non polar sahabat ya. Jadi di sini saya menggunakan buzzer atau kali 10 sama sahabat ya. Nah, cara pengukurannya juga seperti ini. Kalau kita ukur begini ya, kita tempelkan probe min dan plus ke kanan kiri daripada varistor ini, tidak mau jalan seperti ini, dia akan dia normal ya sobat. Nah, seperti ini itu kan jalan tuh ya. Kalau kita tempel seperti ini jalan nih. Nih. Tapi kalau kita tempelkan di varistor kanan kiri tidak mau jalan, kita bolak-balik nggak mau jalan, berarti varistor ini normal. Seandainya ini jalan diukur bolak-balik, nah ini berarti rusak. Ini pernah terjadi kena muatan listrik yang besar, biasanya ini pecah sahabat ya. Ini
Nah, itu ini sekedar tambahan ya sahabat ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cuman di sini yang tidak saya tahu ya ini sahabat ya, ada tulisan di sini ini 10D471 ini mungkin ini cara kerja beliau ataupun batas kerja daripada varistor ini sendiri ya sahabat ya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa untuk tambahan buat sahabat-sahabat di rumah ya, karena saya hanya bisa berbagi yang saya tahu dan saya bisa dan sudah saya praktekkan ya sahabat ya. Nah, ini mudah-mudahan juga nanti sahabat bisa mencoba sendiri bagaimana alhasil ataupun bagaimana ya. Ini terserah sahabat mau mengaplikasikan ya, mau dipasang di ujung ini silahkan ya sahabat, ini monggo. Tidak menggunakan ini juga tidak masalah kalau memang kita aman-aman aja ya. Ini juga LED sama aja, kalau memang dikira aman ya tidak usah, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk LED driver ini, kalau untuk rumahan sahabatnya ini tidak menggunakan varistor nggak apa-apa. Tapi saran saya kalau digunakan untuk sewaan ya, ini kita harus menjaga ya, paling tidak untuk keamanan ini. Dan alhamdulillah kebanyakan ini yang putus cuman sekringnya sahabat ya, karena yaitu tadi mungkin kelebihan muatan setrum atau mungkin ada kilat yang besar, namanya barang disewa setiap hari keliling ya sahabat ya, kita nggak tahu. Makanya setiap saya membuat driver yang sudah besar, saya tetap menggunakan varistor ya sahabat ya. Contohnya seperti ini nih, saya menggunakan varistor ini cuy-cuy. Nah, tetap saya menggunakan varistor sahabat ya. Ini untuk menjaga keamanan, juga menjaga daripada kita jangan sampailah masa barusan diperbaiki sudah jebol lagi, kan kita nggak enak juga sahabat ya. Kemudian yang seperti ini rangkaian yang besar ini saya menggunakan varistor juga ya. Sini sama, ini musik ring kemudian saya kasih varistor. Nah, seperti ini. Itu ya sahabat ya. Jadi saya kira sahabat paham lah ya sedikit. Jadi gunanya varistor ya, itu menahan lonjakan arus yang tinggi dan sekaligus sebagai penahan daripada sambaran petir ya sahabat. Dan adapun fungsi kerjanya ataupun cara kerjanya itu setelah arus ini masuk melalui jaringan ini melebihi dari batas daripada tegangan itu sendiri ya, sekitar 220 sampai 240 di atas itu, ini berarti sudah mulai bekerja sahabatnya, sudah bekerja. Nah, itu yaitu nanti ini kan konslet, setelah konslet dia akan turun NCB ini, mudah-mudahan jaringan di rumah aman. Ini juga demikian, ini konslet ya, RF pause putus, ini selamat, itu insya Allah demikian. Terima kasih sudah menonton ya sahabat, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kreatif.